Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ita Floresta. Pada hari ini, saya akan bertemu dengan teman saya di Rumah Radang. Dan kami akan menjelaskan tentang apa sih itu Rumah Radang, sejarah, dan fakta seputar menarik tentang Rumah Radang. Yuk kita bertemu dengannya. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di Rumah Radang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topiknya lebih jelas, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clarissa Aurelia. Nah, sekarang saya lagi nungguin teman saya, Julita. Julita, kamu baru datang ya? Aku udah cariin dari tadi. Duh, maaf ya, soalnya Rumah Radang ini bagus banget. Aku Ya kagum sih, deh. aku setuju. Nah, sekarang kalau berbicara tentang Kalimantan Barat, pasti yang terlintas di dalam pikiran kalian ialah suku Dayak sebagai suku asli di Pulau Kalimantan. Nah, pada kali ini kami akan mengajak kalian untuk melihat dan mengetahui tentang Rumah Radang yang berada di Kota Pontianak. Nah, lokasi Rumah Radang ini berada di Komplek Perkampungan Budaya Darussuta Syahrir, Kota Baru, Pontianak, Kalimantan Barat. Tepat di sebelahnya adalah Rumah Adat Melayu, belum Bundaran Kota Baru. Nah, jika kalian dari Tugu di Gulis, kalian akan menempuh jarak 5 km dan selama 10 menit. Biasanya halaman ini digunakan sebagai tempat perhelatan, gawai Dayak, pameran, dan semacam acara lainnya. Rumah Radang ini telah diresmikan sebagai rumah adat suku Dayak terbesar di Pulau Kalimantan serta Indonesia. Nah, Rumah Radang ini mendapatkan gelar dari Museum Indonesia sebagai rumah adat terbesar di Indonesia. Nah, kok bisa sih? Karena bangunan ini memiliki panjang 138 meter dan lebar 5 meter dan mempunyai tinggi 7 meter. Dan lebih hebatnya lagi, tempat ini bisa menampung hingga 600 orang loh. Nah, di sini ada burung enggang gading yang menjadi simbol kegagahan dan kekuatan bagi suku Dayak Kalimantan Barat. Nah, Rumah Radang ini memiliki 3 komponen, yaitu adalah lantai, badan rumah, dan lantai rumah. Jika kalian melihat di depan Rumah Radang ini, kalian akan melihat sebuah tangga yang dibuat setapak demi setapak yang disebut dengan hejot. Hejot haruslah berjumlah ganjil dan rata-rata memiliki 3 tangga utama. Kalian dapat menjumpai badan rumah yang terbuat dari kayu ulin dan disekat dengan papan kayu. Walaupun Rumah Radang ini hanyalah replika, tetapi memiliki corak dan lukisan suku Dayak di setiap ornamennya. Nah, di bagian belakang Rumah Radang ini menyuguhkan hamparan lapangan yang luas, dihiasi taman dan rerumputan hijau di bagian tepiannya. Nah, kamu mau cerita dulu nih tentang sejarah Rumah Radang. Dulu, suku Dayak sengaja membuat bangunan-bangunan yang tinggi dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan banjir. Istilah Radang untuk rumah panjang di Dayak Kanayan. Rumah adat ini mulai punah keberadaannya di perkampungan asli suku Dayak. Punahnya rumah adat ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebabnya yaitu kejadian yang terjadi pada tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an itu, komunisme menjadi isu yang sangat panas, sehingga membuat orang-orang mengira bahwa rumah panjang ini sebagai markas komunisme.
Ini memicu pemerintah untuk melestarikan rumah adat ini dan dibuatlah replika. Karena bangunannya yang tinggi, jadi jangan heran ya, biasa pameran atau acara lainnya dihelat di bawah kolong rumah radang ini. Nah, teman-teman penasaran nggak sih kenapa bangunan rumah radang ini terletaknya miring? Karena prinsip pembangunan ini mengarah kepada hulu itu adalah tempat terbitnya matahari, sementara hilir untuk terbenamnya matahari. Ini menandakan bahwa kerja keras dari suku Dayak dari terbitnya matahari sampai terbenam. Apa sih fakta menarik tentang rumah radang? Nah, pertama, rumah radang merupakan rumah adat terbesar di Indonesia. Kedua, rumah radang merupakan ikon kota Pontianak. Ketiga, rumah radang merupakan tempat yang cocok untuk bersantai dan berfoto-foto. Dan keempat, rumah radang bisa dihuni oleh ratusan orang. Nah, teman-teman tunggu apa lagi?